Halo teman-teman, selamat siang. Saya lagi di hutan. Iya, kelihatan dari view-nya. Maksudnya saya lagi di dalam hutan di antah berantah gitu. Nggak tahu, saya tadi coba terabas jalan, masuk dan akhirnya intinya setiap kali saya masuk ke hutan atau mencari lokasi itu biasanya saya memang mencarinya yang dekat sungai. Nah, jadi pada video ini, pada kesempatan ini saya mau bagi-bagi pengalaman buat teman-teman semua, bagaimana sih sebenarnya ketika kita ingin santai di hutan, di alam seperti ini, berkegiatan di alam, dan juga bagaimana agar mendapatkan lokasi yang aman, nyaman gitu ya. Jadi pertama aman dulu baru nyaman. Percuma kalau misalkan kita dapat lokasi nyaman tapi tidak aman. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali poin-poin atau tipsnya, triknya bagaimana mendapatkan tempat camping atau tempat bersantai di alam yang aman dan nyaman. Yang pasti yang paling pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tahu betul jalan menujunya. Jadi ibaratnya kalau kita pengen mencari tempat camping itu, teman-teman harus tahu kita arahnya mau kemana dulu nih. Apalagi kalau misalkan berkegiatan seperti saya ini di alam bebas seperti ini, kalau misalkan teman-teman itu tidak memiliki kemampuan dasar untuk navigasi darat, ya tidak disarankan untuk masuk ke dalam hutan secara lebih jauh gitu ya, karena biasanya agak membingungkan, kecuali memang hutan tersebut sudah terbiasa atau sudah biasa menjadi tempat camping. Jadi sudah ada jalannya, jalan setapak gitu, atau ada trek jalur gitu ya. Nah, itu yang paling pertama. Nah, kecuali teman-teman juga sudah terbiasa. Kalau misalkan kayak saya di sini, saya biasanya membuka jalur itu dengan menandai gitu, tapi tidak seperti kita di pramuka yang pernah diajarkan menandai dengan cara mematahkan. Saya tidak justifikasi anak-anak pramuka, tidak ya, tapi sebagai penggiat alam bagaimana caranya kita tetap menjaga kelestarian. Jadi jangan dipatahkan. Kalau saran saya, tidak ada salahnya teman-teman bawa bekal dari rumah, boleh itu pita, boleh itu selotip kertas gitu, selotip kertas untuk menandai gitu. Kalau saya biasanya saya kasih pita, saya ikat di tiang-tiang, di batang gitu, di batang pohon-pohon yang saya lalui, agar nanti ketika saya pulang juga saya ingat bahwa ini adalah jalur yang saya lalui gitu. Itu yang paling pertama. Jadi cari tempat itu yang kita tahu gitu ya. Dan beberapa saya melakukan solo camp itu biasanya karena tempat tersebut sudah saya datangin berkali-kali. Nah, kayak di tempat yang hari ini saya bikin video, ini sudah 4-5 kali saya datang ke wilayah ini. Jadi trekking sekitar 30 menit masuk ke dalam hutannya, jadi insya Allah masih aman gitu untuk dapat jalur. Yang kedua, usahakan, kalau tadi kan kita sudah bicara jalur, kemudian kita sampai ke campgroundnya. Kita sampai ke groundnya itu, kita sampai ke tempat untuk mendirikan tenda atau tempat bersantai, mau bikin hammock atau tempat santai seperti ini. Nah, itu usahakan teman-teman itu mencari lokasi yang memang datar gitu ya. Jadi biar lebih nyaman aja sebenarnya untuk duduk, untuk santai, atau bahkan berbaring nanti di dalam tenda. Karena kalau misalkan miring, itu yang paling pertama resikonya adalah ketika nanti hujan. Jadi biasa kita akan menjadi tempat lalu air gitu, perlaluan air gitu ya. Tapi kalau misalkan juga terpaksa harus berada di landaian yang agak miring, ya tidak ada salahnya untuk membuat selokan di sekitar groundnya, di sekitar tenda kita gitu. Jadi agak mencari yang tempat lapang dan datar itu lebih nyaman sebenarnya. Kemudian yang ketiga, selain dari datar dan nyaman tadi, maka usahakan teman-teman membuat sekitar itu istilahnya ada jarak pandang gitu. Jadi kalau bikin tenda, jangan pas membuka tenda kita buka pintu langsung ada pohon dan lain-lain. Nah, itu tidak disarankan. Maka berilah space gitu. Kalaupun misalkan mau jaraknya terbatas, maka dipepetkan aja tendanya ke satu sisi, biar nanti sisi sebelahnya itu bisa langsung buat berkegiatan. Karena kan biasanya selain camping kita juga masak dan lain-lain. Kenapa saya bilang harus ada space kayak bikin halaman gitu? Karena
saya pribadi tidak menyukai dan tidak menyarankan teman-teman itu untuk memasak di dalam tenda kecuali darurat, emergency, tidak lupa pakai tidak pakai playseat misalkan, atau juga jenis-jenis tenda yang tidak ada terasnya, maka mau tidak mau kan akan masak dalam tenda. Nah itu saya tidak menyarankan karena gas buangan biasanya kalau kita pakai gas kalengan gitu, itu nanti pembuangannya akan mencemari oksigen di dalam tenda gitu ya. Jadi tidak saya sarankan. Bentar ya. Jalur, kemudian campgroundnya, kemudian bikin teras gitu. Yang keempat, agar nyaman dan aman, pastikan teman-teman ketika membuat tenda itu memperhatikan atas, memperhatikan jarak pandang ke atas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita berada di kegiatan seperti di alam seperti ini, kita tidak pernah tahu musibah gitu ya. Jadi kita menghindari berada tepat di bawah pohon yang sudah lapuk atau ada dahan-dahan yang kering. Kan sangat gampang tuh untuk mendeteksi. Ibaratnya dengan kita menoleh ke atas saja kita tahu bahwa oh ini ada ranting kering gitu. Karena dengan gaya gravitasi dan kecepatan yang kecil saja itu kebayangkan ngerinya kalau misalkan dia jatuh dan menghantam ke tenda kita. Ya kalau misalkan cuman tenda-tenda yang mohon maaf kayak tenda biasa itu pasti akan tembus teman-teman. Jadi itu berbahaya sekali. Maka tidak ada salahnya untuk memastikan bahwa atap atau bagian atas dari tenda kita itu aman gitu ya. Jadi pastikan mencari tempat yang aman dan nyaman. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mencari tempat camping untuk mendirikan tenda kan macam-macam. Kalau kita di bukit yang memang sudah menjadi langganan untuk camping ya aman, banyak groundnya. Tapi misalkan kalau kita berkegiatan seperti ini di alam, kebetulan di belakang saya adalah sungayan, pastikan bahwa tempat kita mendirikan tenda atau tempat kita berkegiatan itu tidak menjadi jalur buang dari airnya. Misalkan nanti saya ini ya. Jadi misalkan kita berada di persimpangan atau di tikungan ya istilahnya. Kalau di jalan raya itu tikungan. Kalau kita berada di tikungan, misalkan tikungannya itu arusnya menikung ke kanan, maka kita jangan menaruh tenda kita di jalan kiri. Jangan di sebelah kiri dari jalur buang, karena itu akan menjadi jalur buang air. Khawatirnya ketika hujan kita tidak pernah bisa menebak cuaca di alam seperti apa. Kalau misalkan jarak dari permukaan sungai dengan campground kita itu sangat dekat, maka dikhawatirkan ketika kita menaruh camp kita di situ akan menjadi jalur buang air dan akan terseret gitu. Kan kita tidak pernah tahu, lagi enak-enak kecapean habis trekking jauh, kemudian pasang tenda ketiduran, nah ternyata airnya pasang gitu, sungainya banjir dan itu akan menyapu kita di jalur. Maka sebaiknya carilah sisi yang berlawanan dari si jalur buang air sungai tersebut gitu ya. Jadi tidak ada salahnya, jadi mending cari yang lebih aman gitu. Itu untuk tempat-tempatnya. Kemudian kalau misalkan beberapa kegiatan tidak membawa tenda, misalkan kita mau hammock tent gitu ya, jadi kayak konsepnya kita mendirikan hammock, jadi kita tidak bawa tenda, pastikan juga ada penutup. Meskipun nanti hammock yang digunakan adalah hammock kelambu misalkan, saran saya tetaplah menggunakan playseat sebagai tambahan. Selain menahan dari air atau embun di malam hari, playseat juga berfungsi sebagai atap untuk menahan misalkan kalau ada ranting-ranting yang jatuh ke dalam ke area campground kita, jadi tidak langsung menghantam ke hammock kita gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, agar kita bisa merasa aman dan nyaman ketika berkegiatan atau camp gitu, maka pastikan teman-teman membawa logistik ya. Persiapkan mental yang paling pertama, mental, kemudian kedua persiapkan fisik, dan yang ketiga persiapkan logistik. Jadi tidak akan pernah nyaman berkegiatan di alam tanpa membawa makanan gitu. Maka bawalah makanan-makanan yang kalian suka, cemilan, dan yang pasti setiap berkegiatan
bereskan lagi lokasi campingnya, jangan sampai meninggalkan sampah, kemudian jangan sampai meninggalkan api, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi tetap aman dan nyaman, keep safe gitu ya, jadi tetap aman dan nyaman selama berkegiatan di alam. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share dan terus dukung channel saya dengan cara men-subscribe YouTube ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain video. Thank you.